Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini kita bahas beberapa pertanyaan dan juga kemarin saya lupa untuk meneruskan review saham-saham yang bagi dividen di bulan Oktober ya. Jadi hanya September dan November saja. Nggak tahu kenapa kok Oktobernya terlewat kemarin. Jadi nggak apa-apa. Ini masuk ke hari ini. Jadi kita bahas saham-saham yang bagi dividen di bulan Oktober dan siapa prioritasnya sekarang. Sekaligus beberapa jawab pertanyaan ya. Seperti biasa. Singkat saja, next bahas AMRT. Kedepannya cakep bener tuh. AMRT itu Alfamart ya. Ya secakep-cakepnya yieldnya masih 1%-an teman-teman. Nggak masuk di list kita. Tapi kalau ngomong teknikalnya memang ini ya lumayan ya. Dari titik terendah sudah naik 34%. Tapi kondisinya secara dividen kurang bagus. Review saham BMTR sama SIMP mas. Global Mediacom. Aduh, nggak ada dividennya sama sekali. Zong sejak 2018 langsung ya, nggak menarik. SIMP Salim Infomas Pratama, ini kelapa sawit ya, bagi dividen lumayan. Secara dividen posisinya 32% ya. Ya masih jauh lah, jauh dari harapan. Minimal kalau enggak sih menurut saya ya 6% lah minimal lah. Grafiknya memang ya biasa. Kalau FOMO ya, kita FOMO lihat grafik begini kan pengen masuk, pengen ikutan masuk mendapatkan cuan. Coba bayangin aja kalau pegang di area sini ya. Ini sudah 63%. Wah, udah jackpot banget lah. Tapi sekali lagi saya nggak tertarik saham-saham yang seperti ini. Wah, IPCC nunggu di ke bawah 1000 susah lagi nih mas. Mas nggak bahas Blue. Oh ya, Blue ya, Blue. Blue ini lumayan bagus ini. Posisinya sekarang juga lumayan bagus. Kalau dia dapat performa 40 aja, itu dengan dividen yang kira-kira sama, itu sekitar 7,6% ini lebih. Payout 58% ya. Blue termasuk bagus ya, masih di atas 7%. Potensinya masih di atas 7%. Termasuk bagus ini, Blue. Nanti sekalian kita bahas kalau ada kesempatan ya. Oke, jadi pertanyaan segitu dulu. Kita lanjut langsung ke inti masalah, yaitu di dividen investing untuk saham-saham yang akan bagi dividen nanti di bulan Oktober. Ini saya list cukup banyak sesuai dengan urutan ya teman-teman. Ada Hexa, Auto, ASII, UNTR, JPFA, ASGR, KMDS, Avia, AALI ya. ASGR kemarin sempat naik lumayan drastis karena performanya lumayan bagus. Ya, ini naik lumayan drastis. Harga di 1065 ini, ASGR itu harga 1065 ya. Kemarin sempat turun 2,3%. Itu yieldnya masih 6,6%. Itu kalau pakai EPS-nya 157. Jadi ini cukup bagus ya. Nah, karena dia bagi dividen itu 2 kali, April Oktober, sama seperti United Tractor, Accord Oktober April, sama dengan Auto, sama dengan ASII, ya kemungkinan nanti di Oktober mereka akan bagi dividen. Tapi ngelihat harga grafik yang seperti ini lagi pullback ya, ditunggu aja. Nah, kalau ngelihat volume kenaikannya ini lumayan sih, lumayan ya. Itu untuk ASGR. KMDS ini juga lumayan. Saya nggak akan review di dalamnya, tapi yieldnya sekitar 6,3% dengan harga sekarang. Harga sekarang tuh KMDS di 625. KMDS ya, ini harganya sideways. Kalau nyicil-nyicil di harga bawah juga lumayan, walaupun ini nggak terlalu liquid ya. Yes, nggak terlalu liquid. Kemudian ada JPFA. JPFA 1590. Ini yieldnya potensinya 7,3. Cuma yang Oktober ini rata-rata adalah interim ya. Interim itu nggak sesuai dengan estimasi ini ya. Jadi misalnya ya JPFA itu kalau kita harapkan 116 bagi dividen, paling interimnya cuma sekitar 20%-nya lah, 0,2 kali 116. Nah ini cuma 23. Nah rata-rata ya sekitar 20-30%-nya lah. Artinya ya paling 1%, ada yang 2%, ada yang 2,5% gitu ya. Jangan berharap banyak untuk di Oktober dari dividen. Kebanyakan kalau tengah-tengah begini yang swing-swing itu biasanya yang ambil
lumayan ya yieldnya ya. JPFA tahun-tahun sebelumnya bagi dividen tapi nggak terlalu bagus untuk 2023. Kemudian ada United Tractor. Ya, UNTR harga terakhirnya 24.150. Harganya sudah lumayan naik dari harga terendah. Ini yang kemarin nyicil di area-area sini lumayan ya. Sudah naik 15% dan ini sideways. Dengan posisi seperti ini itu potensinya sekitar 7,4%. 7,4% ini nanti di Oktober mungkin akan bagi interim. Ya, interimnya berapa kira-kira ya? Kira-kira sih 400-an lah ya. 450-an. ASII juga sama 397 juga. Kira-kira 2%-an. Ini ASII, ini grupnya Astra ya. Loh, lumayan ini. Kemarin ada breakout di 5.000-an, tapi ternyata false breakout terus turun lagi ini untuk konsolidasi atau pullback. Nah, dari di pullbacknya sudah lumayan, volume sudah berkonsolidasi di sini. Ya gini-gini aja sih ASII grafiknya dari dulu ya. Naik turun, bergerak aja di situ-situ ya. Ini kalau kita punya modalnya gede, lumayan banget di ASI itu untuk in out ya. Sehari bisa 145-an miliar secara transaksi. Terus selanjutnya ada auto. Auto ini posisinya, nah ini lumayan hari Jumat kemarin. Ini sama kayak apa kemarin saham yang kita bahas ya? Games ya. Oh iya nih games. Mirip nih. Masuknya di hari Jumat, volumenya lumayan. Biasanya 1,7 miliar ke 6 miliar. Auto juga mirip. Tuh, persis candlenya persis. Bodinya besar, volumenya lebih tinggi sedikit daripada rata-rata. Rata-rata 5 miliaran, ini sekitar 7 miliar nih. Ini auto. Mungkin nyicil ya, sudah mulai nyicil 2,3 nih. Nungguin apa namanya? Interim. Terus terakhir ada Hexa. Lah, Hexa ini bukan interim. Oktober ini adalah pembagian dividennya dia yang 2024 karena Hexa itu belum bagi dividen untuk periode yang 2024. Jadi baru 2023 yang dibagi. Ini 714 di bulan Oktober 2024 ini adalah 2023. Kenapa panjang sekali Bang? Iya, karena Hexa ini perusahaan Jepang. Jadi tahun takwimnya itu pakai tahun takwim Jepang. Jadi mulainya di bulan April ya. April Maret. Jadi Maret kemarin itu baru closing mereka. Ya kalau bicaranya cuma kalau di sini di di reportingnya EPS ini itu full year-nya 2024-nya itu yang hasilnya April Maret itu ya ini ya 185 ini. Jadi dia punya EPS sekitar 586. 586 itu kalau kita masukkan dengan dividen payout ratio 85% itu 9,3. Tapi sebenarnya Hexa itu nggak cuma 95 ya, 85% ya. Ada 80, ada 69 ya, atau 70 dengan 586 ini kalau dia bagi sekitar 85 ya tadi hasilnya adalah 9,3%. Tapi kalau 80 aja yang dibagi gimana? Ya cuma 8,7. Tapi kalau 70 gimana? Ya 7,6. Itulah resikonya dividen investing, salah satu resikonya. Dividen payoutnya tidak sesuai dengan harapan. Tapi kalau dilihat di 2023 itu lumayan. 714 itu sekitar 70% dari 1023 dia punya EPS di tahun 2023. 2024 turun drastis karena produk Cina ya. Nah ini Hexa masih lumayan. Jadi kalau dilihat dari grafiknya ini sudah naik lumayan tinggi dari titik terendahnya di 2025 bulan April lalu. Posisinya sudah naik 34,19%. Ini saya yakin ini di Hexa ini masih ada yang floating loss ya. Biasanya masuk di sini nih di sekitar mau pembagian dividen. Nggak terasa ternyata sudah mau Oktober lagi ya. Jadi ini sudah Agustus, September, Oktober 2 bulan lagi nih dari area yang kemarin. Cepet banget, nggak nyampe 1 tahun, nggak nyampe cut loss, bisa jadi ini masuk ke periode per dividen berikutnya. Lalu gimana kalau Hexa yang 9,3% ini kita masukkan sebagai simulasi untuk dividen for living. Ya, dividend for living ini alat manipulasi ya, atau alat manipulasi otak kita supaya kita itu
apa namanya konsen ya, konsentrasi. Nanti saya mungkin akan bikin konten khusus untuk ini, kenapa ini perlu ya, kenapa kita butuh. Mungkin sudah ada banyak yang apa namanya mendengar dari TikTok, dari Reels. Fungsinya kita mengetahui tujuan akhir dari sebuah perjalanan ya, begin with end atau red car theory biasanya nyebutnya. Nanti kita bahas lah di lain waktu. Nah, ini skemanya kalau yieldnya 9,3% itu selama 25 tahun nabung 2 jutaan per bulan, naik 20% setiap 5 tahun dengan modal awal 50 juta. Target dividen itu 18 juta per bulan. Ya, ketemu ya. Jadi ketemunya 24 juta per tahun. Jadi udah bagus nih. Udah oke. 9,3 itu sudah cukup bagus. Setahun dapat 9% itu sudah cukup bagus. Saya kira itu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa support, subscribe, like, komen ya. Semakin banyak komen makin senang juga, balas-balasnya seru. Kasih inputan mana yang mau di review untuk minggu depan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.